Saudara, Kaisang Pangarep memutuskan untuk masuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tak hanya itu, dalam waktu singkat Kaisang menjadi Ketua Umum PSI. Ya, menyandang status anak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kaisang diharapkan mampu mengangkat PSI menjadi partai besar dan mampu bersanding dengan partai-partai lain yang telah lebih dulu memiliki bergen politik dalam Pilpres 2024. PSI kini bukan hanya dilirik, tapi juga menjadi game changer yang punya potensi mengubah peta koalisi. Nah, bagaimana konstelasi politik pemilu 2024 setelah ini dan apakah ini bagian dari strategi politik Jokowi? Nah, saksikan dalam program Liputan 6 Talks di YouTube channel Liputan 6 SCTV. Namun berikut ini kami akan hadirkan cuplikan dialog Liputan 6 Talks Kaisang Ketum PSI, Jokowi Mega pecah kongsi. Saat itu ada seorang wartawan yang me-WhatsApp saya nanya, ini statementnya Bro Giring bener nggak nih? Gitu. Kemudian saya bilang, sebentar, saya tanya dulu sama Bro Giring. Saya WhatsApp Bro Giring, itu betul dari saya, gitu. Jadi apa namanya? Bagaimana ya? Bahwa ada permintaan dari DPW itu adalah satu hal ya. Bahwa Mas Kaisang atau Bro Kaisang itu diminta secara langsung untuk melanjutkan tongkat estafetnya dari seorang Giring Ganesha, ketua umum saat itu juga benar kok. Itu juga benar gitu. Jadi ya bahwa kemudian ada simbiosis mutualisme, bukan hanya kami yang di DPP, yang di DPP Kaisang ya terlampau sempit gitu ya, terlampau sempit mengingat Kaisang ini anak presiden, popularitasnya cukup luar biasa digandrungi oleh Gen Z, tapi masuk partai politik yang kemudian tidak lolos ambang batas parlemen. Tapi belakangan saya tambahkan, ketika Kaisang jadi ketua umum partai, bajunya tidak lagi kesempitan, ya agak pas lah sedikit, tinggal diuji apakah Kaisang setelah menjadi ketua umum PSI akan mampu membuat daya elektabilitas, daya jelajah politik dan konsolidasi yang dilakukan oleh teman-teman PSI itu berlipat ganda sehingga partai ini bisa lolos ambang batas ke parlemen ya di 2024. Nah, benar-benar loh Pak Jokowi itu menganggap Bu Mega itu sebagai ibunya. Jadi kalaulah seorang politisi, seorang tokoh, elit komunikasi membentuk cangkang politik sendiri, itu adalah sesuatu yang lumrah dalam peta politik di tanah air ini. Jadi ada pilihan atau dinamika yang terjadi dalam keluarga ketika saya sendiri misalnya, itu dalam satu keluarga tuh ada 5 partai politik dalam keluarga saya. Dan itulah yang kita maksudkan sebagai cangkang politik untuk membangun idealisme masing-masing. Jadi seandainya Kaisang itu masuk PDIP, saya bilang kemarin, ini PSI mau ngajak Kaisang pasti nawarin untuk jadi ketua umum. Nah, di tanggal 25 ketika ada pernyataan dan pidato di Jakarta Theater bahwa memang Bro Kaisang sudah menjadi ketua umum partai, itu pada saat itu engagement gede banget. Engagementnya itu sampai 110.000 engagement, tapi hanya dari 4.555 unggahan. Jadi kecil sekali unggahannya, tapi engagement besar. Kenapa? Karena pada saat itu berbagai influencer, media itu ramai membahas di media sosial. Nah, netizen yang organik dan orang-orang ini kapan mulai kagetnya? Di tanggal 26 gitu. Jadi ada gap 1 hari ketika netizen itu baru mulai membahas itu sampai ke 11.000 unggahan di tanggal 26. Jadi ada emosi yang kaget. Jokowi sebenarnya tidak ada persoalan apapun dengan PDIP, dengan Megawati ya. Tapi memang pada saat yang bersamaan harus diakui, Mas, tentu saja mungkin ya PDIP ini tidak happy ya ketika ada keluarga besar Pak Jokowi misalnya yang notabene-nya adalah anaknya itu tidak melanjutkan terah politik mereka bergabung menjadi bagian dari PDIP. Jadi secara alamiah sebenarnya kalau mau jujur tentu tidak nyaman dengan itu semua. Tapi in the end of the day-nya bagi saya, kalaupun toh misalnya Kaisang itu ke PSI dan saat ini jadi ketua umum, kalau ujung-ujungnya itu adalah kembali ke rumah besar, mengusung Ganjar Pranowo sebagai kandidat cawapres, saya kira friksi ataupun perbedaan pendapat ini akan juga hilang.